Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azliana Nasnin dengan NPM 2206056690. Di sini saya akan menjelaskan mengapa penting memahami proses degradasi material polimer, lalu mengaitkan dengan masing-masing step di keseluruhan siklus hidupnya, dan juga memberikan contohnya. Nah, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berbahan dasar polimer sintesis, mulai dari tas belanja plastik, kemasan plastik makanan dan minuman, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, dan juga bahkan sampai peralatan elektronik. Nah, secara umum polimer adalah sebuah bahan kimia baku dalam dunia industri. Polimer sendiri banyak sekali digunakan untuk barang-barang di sekitar kita, seperti botol minum plastik, juga alat-alat elektronik. Nah, polimer yang dapat terbiodegradasi memiliki peran utama dalam fungsionalisasi biomaterial dan peralatan medis atau MD, karena kemampuannya untuk terdegradasi dan dihilangkan pada waktunya dalam kondisi fisiologis. Nah, telah diketahui bahwa biomaterial berinteraksi dengan sistem biologis melalui permukaannya, sehingga sangat penting untuk mengontrol atau menyesuaikan sifat permukaan MD. Nah, membantu mereka berintegrasi dengan aman dan mudah ke dalam jaringan inang. Nah, dalam konteks ini, untuk aplikasi spesifik penghantaran obat, beberapa keuntungan diperoleh dengan fungsionalisasi permukaan MD dengan pelapis polimer atau PC. Berdasarkan fitur-fiturnya yang dapat terdegradasi, obat-obatan tersebut dapat menggabungkan obat-obatan yang dikirimkan melalui profil pelepasan yang telah ditentukan pada tempat kerja yang diinginkan dan dengan mudah dihilangkan oleh tubuh atau bahkan digantikan pada waktunya oleh jaringan. Lalu, polimer termoplastik baik murni ataupun daur ulang harus dipanaskan hingga meleleh untuk dibentuk menjadi bentuk akhir nih teman-teman. Nah, dengan suhu pemrosesannya di antaranya 150 hingga 320 derajat Celcius atau 300 hingga 600 derajat Fahrenheit tergantung pada polimernya. Polimer akan teroksidasi dalam kondisi ini. Namun meskipun gak ada udara, suhu ini cukup kok untuk menyebabkan degradasi termal pada beberapa bahan. Nah, polimer cair juga mengalami tegangan geser yang signifikan selama ekstruksi dan pencetakan, yang cukup untuk memutuskan rantai polimer. Tidak seperti banyak bentuk degradasi lainnya, efek proses peleburan akan mendegradasi sebagian besar polimer, bukan hanya lapisan permukaannya saja. Lalu degradasi ini menimbulkan titik lemah kimia ke dalam polimer, khususnya dalam bentuk hidroperoksida yang menjadi tempat permulaan degradasi lebih lanjut selama masa pakai benda tersebut. Nah, polimer juga seringkali mengalami lebih dari satu putaran proses peleburan yang secara akumulatif dapat mempercepat degradasi. Plastik murni biasanya mengalami peracikan untuk menghasilkan bahan tambahan seperti pewarna, pigmen, dan penstabil. Bahan pelet yang disiapkan dengan cara ini juga dapat dikeringkan terlebih dahulu dalam oven. Gunanya untuk menghilangkan sisa kelembapan sebelum akhirnya nanti dicairkan dan juga dicetak menjadi benda plastik. Nah, plastik yang didaur ulang melalui peleburan ulang sederhana atau daur ulang mekanis
nantinya biasanya akan ngalamin degradasi yang lebih besar dibandingkan bahan segar. Dan sebagai hasilnya mungkin memiliki sifat yang lebih buruk. Nah, pada masing-masing siklusnya, yang pertama oksidasi termal. Meskipun kadar oksigen di dalam peralatan pemrosesan ini biasanya itu rendah, hal ini nggak bisa sepenuhnya dikesampingkan, dan oksidasi termal ini biasanya akan lebih mudah terjadi dibandingkan degradasi yang hanya bersifat termal atau yaitu yang tanpa udara. Nah, lanjut, yang kedua ada degradasi termal. Memanaskan polimer pada suhu yang cukup tinggi dapat menyebabkan perubahan kimia yang merusak, bahkan tanpa adanya oksigen. Lalu yang ketiga ada degradasi termomekanis. Pada suhu rendah, lelehan polimer lebih kental dan lebih rentan terhadap degradasi mekanis melalui tegangan geser. Pada suhu yang lebih tinggi, viskositas berkurang, namun degradasi termal meningkat. Kebanyakan barang plastik seperti bahan pengemas digunakan sebentar dan hanya sekali. Ini jarang mengalami degradasi polimer selama masa pakainya. Barang-barang lainnya hanya mengalami degradasi bertahap dari lingkungan alam. Namun, beberapa barang plastik dapat bertahan lama di lingkungan yang agresif, terutama di lingkungan yang terkena panas atau serangan bahan kimia dalam waktu yang lama. Degradasi polimer dapat menjadi signifikan dalam kasus ini, dan dalam praktiknya seringkali ini hanya dapat ditahan dengan penggunaan stabilizer polimer yang canggih. Degradasi yang diakibatkan oleh pengaruh panas, cahaya, udara, dan air adalah yang paling umum terjadi. Namun, terdapat cara degradasi lainnya. Secara teknis, semua polimer dapat terdegradasi, tetapi istilah ini digunakan untuk polimer yang mampu terurai secara kimia atau biologis. Plastik yang dapat terurai dapat diperoleh dengan menggunakan biopolimer atau polimer yang berasal dari sumber biomasa terbarukan, antara lain polialkali, hidroksialkanat, poliasam laktat, selulosa, dan pati. Polimer sintetik yang dapat terurai seperti polikaprolakton dan juga polifenol alkohol juga dapat digunakan untuk memperoleh plastik yang dapat terurai. Nah, ini semua dapat terdegradasi melalui mekanisme abiotik dan biodegradasi. Degradasi abiotik polimer terjadi melalui hidrolisis, di mana langkah pertama adalah hidrolitik acak pembelahan gugus fungsi yang rentan untuk hidrolisis tanpa penurunan berat. Misalnya, gugus ester dan uretan. Degradasi tahap kedua adalah ketika selain pembelahan rantai, terjadi penurunan berat badan. Tahap ini dimulai ketika MW sangat rendah, sehingga kemungkinan oligomer kecil dapat berdifusi dari sebagian besar polimer dan terjadi hilangnya sifat mekanik secara drastis. Nah, lalu biodegradasi polimer terjadi ketika bahan polimer dipecah oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga menjadi unsur alami seperti air dan karbon dioksida. Plastik yang dapat terurai dapat
diklasifikasikan menjadi biopolimer yang dapat terbiodegradasi secara lingkungan seperti film, kemasan, musa yang tidak boleh mengalami degradasi atau tingkat degradasi yang rendah saat digunakan dan percepatan degradasi saat dalam tahap pembuangan. Dan biopolimer yang dapat terbiodegradasi yang perlu mengalami degradasi terkendali ketika diaplikasikan dan terutama digunakan dalam sektor medis. Misalnya seperti jahitan implan dan sistem penghantar obat. Degradasi bahan biodegradable tergantung pada berbagai faktor nih, termasuk struktur kimia polimer, morfologi, kondisi pemrosesan, bentuk, dan juga ukuran bahan, serta kondisi lingkungan dan banyak aspek lainnya. Degradasi polimer dapat terjadi melalui beberapa mekanisme berbeda yang masing-masing berkontribusi terhadap penguraian polimer. Mekanisme ini meliputi degradasi termal, memaparkan polimer pada suhu tinggi menyebabkan ikatan antara rantai polimer individu melemah dan putus sehingga menghasilkan pembentukan molekul yang lebih kecil. Kehadiran oksigen atau zat pengoksidasi lainnya dapat mempercepat proses ini sehingga memperburuk proses degradasi. Lalu ada fotooksidasi, paparan polimer terhadap radiasi ultraviolet atau UV memulai reaksi berantai yang memicu pemecahan rantai polimer. Nah, hal ini terjadi terutama melalui pembentukan radikal bebas yang menyebabkan proses degradasi. Lalu ada hidrolisis. Ketika polimer bersentuhan dengan air, ikatan antara rantai polimer individu dapat mengalami pemutusan yang nanti akan mengarah pada pembentukan molekul yang lebih kecil. Proses hidrolitik ini sendiri berkontribusi signifikan terhadap degradasi polimer. Nah, lalu ada biodegradasi. Polimer tertentu memiliki kerentanan bawaan terhadap degradasi oleh organisme biologis seperti bakteri, jamur, atau alga. Organisme ini menghasilkan enzim yang memfasilitasi pembelahan rantai polimer melalui reaksi enzimatik sehingga membantu proses degradasi. Lalu ada degradasi kimia. Polimer dapat terlibat dalam reaksi kimia dengan berbagai zat yang ada di lingkungan seperti asam, basa, dan pekarut. Interaksi ini memicu degradasi, cara bertahap merusak integritas struktural polimer. Nah, cukup sekian dari jawaban yang saya sampaikan. Sekurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.